Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tampak jelas di celah gedung-gedung bertingkat yang berdiri megah di Jakarta. Di balik gemerlap ibu kota negara, ada warga yang masih terus berjuang dengan bertahan di rumah-rumah sempit dan gubuk-gubuk pengap di belantara hutan beton Jakarta. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN menyebutkan 118 dari 264 kelurahan atau hampir separuh wilayah di Jakarta masih tergolong kumuh. Kampung-kampung kumuh itu tak hanya berada di kawasan pinggiran, tapi juga di tengah-tengah Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, di Jakarta Pusat saja terdapat 98 rukun warga atau RW yang berkategori kumuh yang dihuni ratusan warga. Persoalan air bersih, kebakaran, banjir, sampah, dan ancaman berbagai penyakit menjadi sekelumit masalah yang harus mereka terima dan hadapi setiap harinya. Nama saya Masruh Muhyiddin, saya kebetulan LMK di wilayah RW 07, Kelurahan Karetengsin, Kecamatan Tanah Abang. Kita sekarang berada di RT 1, RW 07, kondisi warga di sini ya begini ya Pak ya, begini adanya. Jadi yang tinggal di sini menempati kurang lebih ada 34 rumah ya. Kalau kepala keluarganya, kalau secara rata RT itu di sini ada 240 kakak di RT 1 ya. Kami di RW 7 ada kurang lebih 2116 kakak. Ini masuk daerah kumuh di Jakarta. Kita emang kumuh dan miskin ya. Ini sebagian warga kami yang apa adanya begini ya kan, mereka menempati di bantaran kali di wilayah RT 1. Ya beginilah kondisinya warga yang menempati bantaran kali, mereka juga kondisinya ya kurang beruntung lah daripada teman-teman di Jakarta yang lain ya kan. Dengan menempati tempat yang sempit, ya tapi mereka coba bertahan hidup dari persoalan-persoalan di Jakarta. Ya mereka coba mencari nafkah dengan ya ada yang ngojek, ada yang dagang, ya ada juga pekerja. Ini ambil contoh, Bang Bunari ini, beliau pedagang cilor pakai gerobak ya Bang ya? Iya. Ini kebetulan hari ini dagang apa enggak Bang? Lagi libur. Lagi libur ya kan, jadi ya mayoritas pedagang tapi pedagang asongan gitulah ya kan. Kalau tanah di sini sih, Pemilikan tanah. ya garapan ya Bang. Sini tanah garapan. Kalau statusnya mungkin pernah ada pembebasan dari pihak dinas DKI buat pelebaran kali, tapi ya digunakan lagi sama warga gitu, karena tidak digunakan, akhirnya digunakan lagi sama warga.
Ya kalau yang untuk areal ini ya, bantaran ini memang sudah pernah ada ini pembebasan. Nah, Penggusuran juga. ya pernah ada penggusuran juga. Kalau status warga 95% lah pendatang ya, khususnya dari Jawa khususnya dari Jawa, ya ada dari luar Jawa juga ada, tapi kebanyakan mayoritas Jawa. Saya dari tahun 74 ya, lahir 74 sampai sekarang masih di sini. Ya kalau kendala sih, ya pengennya ada penataan ya dari pihak Pemda ya kan, biar kita lebih rapi lah ya kan, lebih bersih, lebih sehat. Memang kalau kondisi kayak begini juga kurang sehat ya. Saya mau cerita ya, pandemi tahun 2020 ya, itu sampai 2021, pada saat Maret diputuskan oleh Pemda DKI terkait pandemi, rekor paling tinggi di sini pernah zona merah ya, pernah zona merah, CRW ya, kita bicara CRW, pernah zona merah, dan kasus COVID positif itu 300 total 313 orang. Yang 13 orang meninggal, yang sisanya sembuh dan mayoritas mereka di isolasi yang difasilitasi oleh Pemda ya kan. Ada di Wisma Atlet, ada di rumah dinas lurah, ada di GOR mayoritas. Nama saya Sarifudin, Ketua RW 5 Kebon Melati ya. Warga di sini ada 575 kakak kurang lebih. Kalau TPS saja sampai 5 TPS, ya. Kalau TPS 400 saja 2000-an. Sebagian ya, tapi tidak semua gitu. Contohnya yang kita anggap kurang inilah ya, agak-agak kumuh ya, ini wilayah RT1, RT2 sebagian gitu. Kalau di sini kita nggak bisa sebut kumuh, memang tingkat sosialnya aja mungkin yang berbeda. Dagang banyak, dagang ya ada juga. Kalau sekarang pekerjaannya itu ngojek apa ya, sebagian begitu. Permasalahan sih tempo hari pernah kejadian beberapa kali kebakaran di kita. Itu waktu zaman 2013 kalau nggak salah, zaman Jokowi mau jadi gubernur ya. Wah, 1 minggu sesudah dilantik dia datang bulan kemarin. Ini wilayah ini kebakaran. Tapi ya kita juga dapat bantuan. Sesudah itu kebetulan saya itu jadi ketua BP2S ya, ketua kotaku. Ada banyak hidran buat pengiriman, ada 3 titik kita di sini. Emang kita fokuskan buat wilayah yang padat ya. Ya, mungkin kalau pakai bukan istilah kumuh kali, padat penduduk ya. Oh iya, jadi barangkali kalau dulu istilahnya gusur, sekarang istilahnya dibayarin ya. Banyak calo-calo orang-orang yang naksir gitu. Ya, mungkin kalau sebelah kanan saya itu udah Tamrin City, belakang itu proyek IOB. Jadi kalau kita istilah lain, daerah sini RW wilayah timur. Kebon Melati ada 2, RW wilayah barat, itu sana, dari Jalan Besar KJ Mas Mansur itu barat. Untuk sini kita sebut timur, itu ada 7 RW. Nah itu udah sebagian udah jadi proyek semua kan. Nah di sini selalu kadang-kadang calo-calo itu. Makanya saya bisa simpulin juga wilayah sini sebenarnya wilayah perang, daerah diintimidasi gitu kadang-kadang kita. Kadang-kadang kalau digodain, pokoknya banyak tanah warisan umpamanya, hari warisnya ada 5. Itu dipengaruhi 1 orang 2 orang sehingga akhirnya ikut menjual sampai tingkat itu. Ya, orang miskin kalau dikasih duit kan gimana sih? Intimidasinya sama duit kan. Daripada lu susah udah jual aja rumah lu. Sampai tingkat itu gitu loh. Itu berlangsung intens ke tahun 90-an. Nah, kalau kemarinnya mereka lebih hati-hati. Saya bikin kebijakan akhirnya. Pada dasarnya kan gini, kita ini bukan melawan pembangunan atau tidak mau dibongkar.
silakan welcome, tapi dengan 2 opsi, 2 syarat saya bilang. 1, bayar harga yang disepakati oleh warga. Welcome kalau itu. Kedua, bayar uang mukanya 90% dari harga yang disepakatin. Sisanya 10% silahkan aja setelah dibongkar. Itu fair kan, begitu kan? Jangan dicicil 20%, 30%. Akhirnya bukan ganti miskin deh, pindahin kemiskinan dari sini. Kan begitu, itu persoalan di wilayah kita. Kita bukan kalau bukan Israel, artinya kita tidak niat jual. Tetapi kalau ada yang beli harganya cocok, welcome gitu loh, nggak masalah. Karena kita juga kenyataan di sini, sana udah proyek, sana proyek, kan nggak mungkin. Pernah tempo hari sosialisasi, ceritanya sosialisasi oleh sebuah PT, dihadiri oleh sekretaris kota di gedung sana, bahwa dia punya kasih informasi bahwa akan ada penggusuran di wilayah ini, yang daerah kita ini alokasinya untuk bangunan 60 lantai. Pada saat itu ya kita beberapa RW sini khususnya diundang, ya saya bilang silakan aja, Anda mau jual kita nggak anti bangunan, anti gusuran, tapi bayar maunya harga rakyat. Kedua, alokasikan lagi 10% dari areal yang kalian bongkar untuk rumah susun kita. Biar kita ngerasain jadi orang kaya juga gitu dong. Kalau ente kan buat area komersil kan, itu. Nah, itu pernah kejadian ya. Akhirnya mereka bilang, ini saya laporin sampai sekarang nggak ada lagi. Artinya yang minat ya ada lah dari beberapa. Banyak. Harganya nggak cocok. Ini tahun 86 ya, itu baru benar kasihan rakyat kita di sini. Harga masih dari 200.000 per meter, 300.000. Di sana itu, kemudian kejadian itu apa namanya BPPN apa tuh ya, itu kok menjadi tanah kosong udah dibongkar mereka. Nah, tinggal kita sisanya di sini. Di sini kan udah ada tuh tanah-tanah yang dipagar. Kalau nanti kita lihat ke sana tuh, itu tanah PT udah. Dia beli melalui ini. Saya kira di kawasan Tanah Abang banyak tuh kejadian begitu. Seperti daerah Karet Tensin juga yang dipagar-pagar itu ya tanah-tanah PT. Ya mereka ya kapitalis lah yang punya duit gitu. Kagak masalah sih kalau memang nggak ngerugiin rakyat gitu loh. Nggak masalah seperti itu. Penataan kawasan kumuh di Jakarta memang diupayakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Misalnya, lewat konsep Community Action Program atau CAP yang dimulai sejak 2019. Namun program penataan yang sempat terhalang karena pandemi COVID-19 itu disebut belum menjawab persoalan pengurangan kawasan kumuh di ibu kota negara. Terkait dengan penataan kawasan permukiman, khususnya permukiman kumuh ini, sebenarnya 5 tahun terakhir ini sudah menjadi perhatian yang serius oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi berangkat dari Pergub 90 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas permukiman, teridentifikasi ada 445 RW kumuh di wilayah DKI Jakarta. Namun demikian di dalam RPJMD 2017-2022 ini ditargetkan kita bisa melakukan penataan sebanyak 200 RW. Dan ini syukur alhamdulillah pada kurun waktu 2017-2022 ini akan bisa kita selesaikan penataan di 223 RW. Artinya ini sudah melebihi dari target yang kita tentukan di dalam RPJMD. Nah, upaya-upaya untuk melakukan penataan permukiman kumuh ini ada satu pendekatan yang betul-betul relatif berbeda. Artinya pada proses ini kita mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat untuk bisa ikut berkolaborasi. Kegiatan CAP-nya, perencanaan yang melibatkan masyarakat itu sendiri, kita merencanakan tidak semata-mata perbaikan sarana prasarana lingkungan, tetapi juga bagaimana masyarakat punya kebutuhan keperluan untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dalam lingkup implementasinya memang yang berkaitan dengan perbaikan sarana prasarana lingkungan ini menjadi domainnya Dinas Perumahan, tetapi yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan ekonomi, sosial, dan budaya ini kita dorong untuk bisa diselesaikan bersama-sama dengan SKPD yang terkait.
Ya, kalau menurut saya sebagai praktisi dan pemerhati arsitek dan urban ya, atau perkotaan, ya sebetulnya mungkin menurut saya sudah banyak upaya yang dilakukan ya, tapi saya rasa sih mungkin lebih pada peningkatan kesejahteraan dulu sih ya. Jadi kalau secara fisik ya, memang pastinya karena mereka kan tinggal di area-area yang kemungkinan besar itu adalah area ilegal, walaupun beberapa warga yang keluarga yang mengaku mempunyai sertifikat gitu ya. Tapi memang kalau secara fisik memang agak saya rasa sih masih banyak yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi misalnya adalah ya pemenuhan dari kebutuhan papan itu sendiri ataupun rumah gitu ya. Apakah warga itu memang mau direlokasi gitu kan? Seperti misalnya penyediaan rusun gitu ya, rumah susun. Apakah warga-warga yang tinggal di daerah yang memang dalam tanda kutip ilegal itu mau dipindahkan ke rumah susun gitu ya. Dan pastinya juga lagi-lagi sebetulnya kembali kepada kesejahteraan dari warga atau masyarakat itu sendiri gitu ya. Yang pastinya ada kaitannya juga dengan mata pencaharian ya, pekerjaan dan lain-lain yang apakah itu semuanya bisa mengcover gitu ya ke kehidupan mereka gitu sehari-hari. Untuk misalnya kalau memang mereka mau bersedia tinggal di rumah susun gitu ya. Di di RW 07 Kelurahan Karetengsin ini kemarin kita ada program namanya CAP ya, Community Action Plan, lalu di aplikasi diwujudkan lewat CIP. CIP itu Collaboration Implementation Plan. Itu penataan saluran dan jalan. Itu oleh Sudin Perumahan Jakarta Pusat. Alhamdulillah mulai dari bulan Maret tanggal 29, kemarin tanggal 20 Juli itu sudah selesai. Dan alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita usulkan, terutama perbaikan saluran dan ya pembuatan saluran baru, Bang. Karena emang mayoritas kita salurannya berantakan. Tapi kemarin ya ditata ya lewat pemasangan unit 30, unit 40, unit 50, 60 dan 80 dari Sudin PUPR Jakarta Pusat. Ada, itu biasanya kita usulan dalam musrenbang setiap tahun. Ini anggaran 22 ini malah kita minta perbaikan sarana olahraga, lapangan badminton, kemudian perbaikan itu ada kita usulin gitu. Tempo hari pernah ada miskontek atau saya enggak. Saya punya lapangan di belakang, memang bukan kita punya. Itu Talpah itu udah swasta punya. Kita usulin untuk dibikin lapangan futsal. Udah dianggarin 200 juta kurang lebih itu. Kita udah rapat dengan si pemilik lahan, oke. Tapi begitu dilaksanain, dari pihak PT udah nurunin semen, nurunin kru untuk ngebangun, di stop sama PT yang punya tanah. Alasan nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan hasil notulen pertemuan. Ya saya salahin dia lah gitu. Kenapa di situ ini akhirnya nggak jadi, dibatalin. Tapi benar dibatalin karena si pemborong ini kalau di DKI kan ada lelang konsolidasi, nggak memenuhi target waktu. Tapi yang dirugiin kan kita jadinya. Itu pernah kejadian. Ya, lagi-lagi sebetulnya penyelesaiannya itu tidak hanya secara fisik ya, yang tadi saya bilang ya membangun saja, tidak hanya itu, karena saya rasa juga banyak faktor lain ya. Kalau membangun itu kan sebenarnya lebih kepada fasilitas yang atau wadah yang memang disediakan gitu loh. Dan memang kalau memang jumlahnya kurang ya, itu kan berarti ada masalah di sektor lain gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi yang saya bilang tentang kesejahteraan gitu ya. Ataupun pemerataan di daerah lain gitu yang memang akhirnya ya mungkin bukan tugasnya DKI Jakarta, tapi mungkin daerah lain ataupun pemerintah pusat ya, bagaimana memeratakan kesejahteraan ekonomi gitu supaya warga-warga atau orang-orang di daerah lain itu tidak harus
pindah ke Jakarta gitu ya. Sebetulnya ya sudah banyak program-program juga ya untuk membangun desa ya, ataupun contohnya desa wisata dan lain-lain, di mana mengangkat kesejahteraan atau taraf hidup atau kualitas dari desa tersebut gitu. Itu adalah salah satu usaha pemerataan gitu. Sedangkan di Jakarta ya lagi-lagi ya tentang kesejahteraan gitu loh. Orang yang mau pindah ke Jakarta kan tapi memang mungkin tidak atau belum siap, itu kan khususnya mungkin tentang fasilitas tempat tinggal ya, biasanya pastinya tergiur karena pekerjaan gitu ya. Dan itu menurut saya ya pekerjaan memang harus diutamakan ya secara kesejahteraan ya, supaya akhirnya mereka ya bisa tinggal yang di tempat yang lebih layak gitu. Jadi kalau menurut saya lagi-lagi ya masalahnya tidak hanya secara fisik ya. Fisik sih pasti kita dari Pemprov DKI ya, saya rasa mereka juga berusaha untuk mencari lahan-lahan lain gitu ya, lahan-lahan yang sesuai dengan fungsinya dan membangun gitu. Tapi lagi-lagi itu ada kaitannya dengan sektor-sektor lain, kayak misalnya sektor ekonomi gitu ya, kemudian juga sektor sosial juga ya, dan mungkin tentang hukum dan aturan gitu ya, bagaimana warga-warga yang memang ingin tinggal di Jakarta ya, walaupun Pak Gubernur beberapa saat yang lalu sempat menyatakan tidak membatasi ya, setelah Lebaran silahkan mau datang ke Jakarta, tapi ya setidaknya mereka mempunyai persiapan aja gitu kalau misalnya harus tinggal di Jakarta gitu. Sebenarnya kalau di wilayah-wilayah tersebut dari aspek legal formalnya nggak ada masalah, nggak ada kendala. Tapi bagaimana kita mendorong warga masyarakat ini untuk menyamakan persepsi, bagaimana kita bisa mengupgrade kampung kita ini secara lebih baik. Tantangannya adalah bagaimana kita mendorong warga ini bisa punya satu kesepahaman. Yuk, ini kita punya rencana yang baik, kita susun bareng-bareng, kemudian sama-sama kita aktualisasikan. Di dalam pelaksanaannya pun kita juga melibatkan mereka. Di dalam collaborative implementation project ini, warga juga kita mengambil peran lebih banyak terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang secara spesifikasinya tidak perlu keahlian teknis tertentu, kita serahkan ke kelompok masyarakat sebutannya, ke beberapa kelompok masyarakat untuk mereka yang melaksanakan. Kita pendananya kita salurkan, kemudian mereka yang melaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah disusun pada tahapan CAP tadi. Ini tentu mesti harus berangkat dari pemetaan yang lebih detail. Tidak semua kawasan permukiman kumuh solusinya harus dibangun hunian vertikal, tidak demikian juga. Semanakala memang itu bisa kita lakukan berkaitan dengan perbaikan sarana prasarana dan lain sebagainya, tentu itu yang kita lakukan. Saat ini kami masih menyelesaikan beberapa pembangunan kampung susun yang menjadi bagian dari kampung prioritas. Kita sedang menyelesaikan pembangunan kampung akuarium tahap kedua, yang mana blok B dan D sudah kita selesaikan tahun lalu, dan tahun ini akan kita coba menyelesaikan untuk blok A, C, dan E. Begitu juga dengan penyediaan hunian untuk warga terdampak Kali Ciliwung di Bukit Duri waktu itu. Tahun ini akan kita selesaikan pembangunannya huniannya yang ada di lokasi Cakung. Kemudian juga hunian kampung susun di Kampung Kunir, yang mungkin teman-teman juga familiar di lokasi tersebut di seberang Kecamatan Taman Sari. Sudah dalam tahap penyelesaian, yang kita harapkan juga ini menjadi sebuah suplai hunian yang betul-betul layak dan tetap memperhatikan tata ruang yang ada di wilayah tersebut. Ya, ini PR kita yang bisa menjawab kita semua sendiri. Ya, bukan Pemprov DKI Jakarta semata. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kapan kita punya komitmen untuk bisa membebaskan dari kawasan kumuh tersebut. Ya pengennya sih satu sosial ekonominya. Kalau soal rumah bagus kan tergantung rezeki masing-masing. Cuman lebih bagus lagi kalau Pemda juga untuk rumah-rumah itu dibedahin lah tuh rumah yang jelek-jelek gitu loh. Nah sekarang kemarin ada proses PTS ya, udah dengar PTS kan,
sertifikasi tanah itu. Kita ngajuin beberapa, tapi yang keluar baru berapa gitu. Jadi ini BPN-nya, Banyak juga masalah tanah di sini. iya tanah, iya orang ini kan belum punya surat-surat kan, mereka ngajuin kan. Tapi hasil itu sertifikasi tanah gitu kan. Saya sih berharap semua bisa keluar sertifikat di sini loh. Ya pro kontra ya. Kita bicara apa nih pro kontra. Ada sebagian juga yang mau, ada juga yang memang mereka maunya begini. Tapi ya itu tergantung sosialisasinya, tergantung ya kan. Kalau memang ya pada dasarnya kita juga pengen rapi bang, pengen tertata, biar kita hidup sehat ya kan, hidup bersih. Gitu. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah DKI khususnya ya untuk menata wilayah kami. Memang kemarin kami juga sudah ditata lah ya kan, sudah diperbaiki saluran dan jalan nih sama Sudin PUPR. Kami berterima kasih kepada Sudin PUPR yang sudah menata wilayah kami untuk hal saluran dan jalan. Nah harapannya juga ya kalau memang mau digusur ya gusur yang tertib lah, yang rapi ya kan. Kita juga ditempatkan secara layak. Tuh. Kalau harapan warga di sini gitu ya. Di pusat itu ya sudah semakin sulit gitu untuk mencari lahan yang memang cukup luas ya, dan dia memang fungsinya untuk residential tingkat tinggi gitu. Tapi kalau masukan dari saya sebagai arsitek, dan saya rasa juga ya ahli-ahli lain semacam sosiolog gitu ya pasti juga menyetujui bahwa kita membangun kayak semacam social housing atau rusun itu juga ya jangan hanya berdasarkan lokasi yang masih kosong gitu, tapi ya kita harus hidupkan kawasan di area tersebut gitu loh. Jangan warga dipindahkan ke area yang memang jauh dari mata pencaharian mereka sebelumnya gitu karena ada relokasi, tapi ya jadi sulit gitu untuk warga. Jadi memang harus dihidupkan atau kalau memang direlokasi sebaiknya tidak jauh dari area mereka saat ini gitu, kira-kira seperti itu.